Selamat datang di APMD Podcast. Tetap dengan tema acara podcast 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan kerjasama antara STPMD APMD dengan DPD KPPI DIY. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Pastinya perempuan hebat, salah satu perempuan hebat juga karena dengan tema perempuan juga di 16 hari HKTP ini. Beliau adalah Ibu Andriana Wulandari SE. Ya, selamat Ibu. Terima kasih. Panggilannya Ibu apa Mbak nih? Boleh dipanggil Mbak saja. Biar awet muda. Oke, biar menolak tua. Menolak tua. Oke, siap. Ya, Mbak. Mbak Andari ini adalah Sekretaris Bidang Organisasi DPD KPPI DIY dan juga sekaligus Wakil Pansus Raperda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Nah, ini sangat sinkron juga ya dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai dukungan DPD KPPI DIY atas pencabutan Perda DIY nomor 12 tahun 2010 tentang penanggulangan HIV atau AIDS. Nah, ini sebelum kita berbincang-bincang tentang perubahan perdanya ini, Mbak Andari, sebenarnya perkembangan HIV AIDS di daerah istimewa Yogyakarta itu sampai saat ini di tahun 2022 itu seperti apa sih? Begini Mbak, jadi menurut laporan dari instansi yang terkait itu dan juga ada beberapa data yang memang sampai kepada kami sehingga ketika ini memang perkembangan terkait virus HIV/AIDS ini cukup memprihatinkan di daerah Semarang Yogyakarta karena ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga hal ini harus memang benar-benar dipikirkan bersama dalam rangka bagaimana penanggulangan HIV/AIDS ini dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Terkhusus sampai hari ini sudah ada data yang menyampaikan bahwa virus HIV/AIDS ini sudah masuk ke ranah ASN. Wow, nah ini kan, ya, sehingga ini betul-betul menjadi entah sebenarnya bukan masalah dalam tanda kutip bahwa mereka itu melakukan sesuatu ataupun hubungan seks dengan pihak yang non dalam tanda kutip dengan pihak-pihak yang memang mempunyai sakit ataupun terkonfirmasi ini, tapi juga bisa karena yang memang kemarin ada data yang karena memang ada suntikan karena memang keturunan hasil dari kelahiran ayah dan ibunya yang sudah terkonfirmasi HIV/AIDS, dan ini ternyata kemarin juga mendapatkan informasi dari ahlinya bahwa ternyata sebenarnya HIV/AIDS ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya tabu dibicarakan. Dan memang ini harus menjadi kesadaran bersama semua lini dari pemerintah, daerah, DPRD daerah Semarang Yogyakarta, organisasi-organisasi yang memang mempunyai kans atau mempunyai perhatian terhadap HIV/AIDS ini dan juga bagaimana memberikan edukasi ataupun informasi yang benar terkait HIV/AIDS ini kepada masyarakat sampai kepada juga remaja dan anak-anak. Karena apa? Ini sesuatu hal yang memang harus dilakukan dan tanggung jawab kita bersama. Sehingga hari ini yang juga ada data karena daerah istimewa Yogyakarta ini kan menjadi tumpuan masyarakat pelajar dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, dan kita tidak tahu latar belakang mereka. Sehingga ketika mereka nyun sewu dalam tanda kutip hari ini globalisasi perkembangan IT dan segala macam yang sangat luar biasa sehingga istilahnya kehidupan nyun sewu dalam tanda kutip ada sebagian yang kehidupan bebas dan segala macam ini tidak dipahami ketika ternyata mereka tidak sadar ketika orang-orang ini membawa virus ini akhirnya masuk ke DIY dan melakukan sesuatu hal yang akhirnya menjadi penularan yang berkembang tanpa diketahui karena nyun sewu bahwa gejala dan penularannya ini kan sangat tidak diketahui. Tidak diketahui, tiba-tiba ada virus tersebar gitu.
Berarti kalau tadi Mbak Andari nih bicara bahwa seharusnya sosialisasi, edukasi itu kan sesuatu hal yang tidak tabu lagi, yang harusnya semua kalangan masyarakat awam bisa memahami. Nah, bukankah sepertinya stigma-stigma negatif gitu ya terhadap penyintas gitu, penyintas itu sendiri masih sering terlihat. Nah, bagaimana masyarakat awam yang tidak memahami tentang apa sih HIV/AIDS itu sendiri gitu, bagaimana menyikapinya seperti itu, Mbak Andari? Ya, kita dorong. Kebetulan juga saya di DPRD, DIY, juga menjadi sebuah tanggung jawab kita ketika kita turun ke warga masyarakat, menjadi salah satu jembatan atau corong untuk kepada masyarakat untuk bagaimana mensupport juga OPD terkait dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lintas sektor lah. Semua lintas sektor harus ikut andil dalam rangka bagaimana menginformasikan melalui wilayah-wilayah mereka, sehingga apa ya Mbak, informasi ini tersampaikan, sehingga ketika ada penyintas ataupun ketika ada sesuatu hal yang terjadi di masyarakat itu mereka sudah memahami untuk menjaga dirinya sendiri, untuk menjaga orang lain, dan juga ketika dia tahu bahwa dirinya mengidap virus ini, dia harus tahu bagaimana dia tetap bisa hidup normal, bisa bermasyarakat dengan baik, dan masyarakat pun di sekitar mereka yang mengetahui pun, walaupun menjadi hak mereka untuk disembunyikan, tapi minimal bisa menjaga dirinya sendiri, dan juga masyarakat yang tahu itu juga bisa bagaimana mensupport bahwa kehidupan itu biasa, maksudnya mereka mempunyai hak untuk bermasyarakat, bersosial dengan sewajarnya, sehingga jangan sampai nyon sewu terus disingkiri atau segala macam. Nah, ini memang harus menjadi pemahaman, diberikan informasi yang benar sehingga ini bisa diterima di lingkungan masyarakat, walaupun dalam hari ini masih butuh proses untuk melakukan itu. Iya, betul. Berarti masih harus butuh support ya dari semua pihak ya dari. Nah, kalau tentang teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini, kalau kita lihat kan tidak semua pastinya masyarakat mendapatkan teknologi yang menyebar ke semua masyarakat, bahkan masyarakat pedalaman yang istilahnya kalau kita bilang itu jauh lah dari teknologi, yang mungkin termarginalkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan edukasi yang seperti itu tentang HIV/AIDS ini gitu? Nah, ini memang yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam hal ini. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun, walaupun kalau di DIY kita cukup cukup optimis ketika informasi ini bisa sampai ke pelosok di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kalau kita bicara ke seluruh Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memang pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ataupun dari kementerian yang lain ini juga harus mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana edukasi ini dilakukan. Undang-undangnya sudah ada, sehingga Permenkesnya juga sudah ada, sehingga ini dibuatkan payung hukum sehingga istilahnya masyarakat merasa terlindungi, yang tervirus ataupun yang tidak terkena virus, ataupun hak-hak peran masyarakat di mana, peran pemerintah di mana, dan semuanya bisa dipahami bersama ketika memang sudah ada payung hukum yang ada. Oke, berarti bicara tentang payung hukum berarti ada kebijakan di sana. Betul. Nah, ini mungkin kita langsung saja nih berkaitan dengan pembahasan kita nih Mbak Andari tentang perubahan gitu ya, Perda DIY nomor 12 tahun 2010 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Ini kalau kita lihat kurun waktunya tuh luar biasa lama sekali ya Mbak, dari 2010 sampai 2022. Setelah dibuat kebijakan itu lalu diimplementasikan ke masyarakat selama kurun waktu kurang lebih 12 tahun, itu kan pasti sudah ada banyak evaluasi yang dilakukan. Kenapa baru di tahun 2022 ini muncullah usulan-usulan itu gitu? Ketika memang satu yang pertama sebenarnya kemarin kenapa diganti, ini masalah istilah ya, yang dulu ODA sekarang menjadi ODIF kan gitu. Ini memang menjadi salah satu yang harus dilakukan karena harus sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan hukum di atasnya. Yang Permenkes sudah diganti dengan ODIF, maka undang-undang Perda yang di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta khususnya di kita ini juga harus dirubah. Nah, sekaligus karena tidak hanya merubah istilahnya,
jumlahnya. Maka ketika kita cermati di dalam Perda nomor 12 tahun 2010 itu ternyata cukup melalui perkembangan zaman memang masih harus butuh diganti perubahan pada pasal-pasal dan beberapa hal yang memang menjadi masukan terkait bagaimana penanggulangan HIV/AIDS ini lebih apa ya, yang namanya payung hukum itu kan menyeluruh ya. Betul. Dan kalau yang namanya payung hukum itu niat kita dorong karena ini memang inisiatif dari eksekutif ya, tapi kita tetap akan support ketika memang ini benar-benar bermanfaat dan menjadi keurgenan ataupun kepentingan di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, Mbak. Jadi kita kemarin ketika eksekutif mengajukan inisiatif Praperda ini, maka kita langsung tangkap, oh siap, ayo kita rubah sekaligus nggak usah ada perubahan, tapi harus diganti. Karena apa? Iya, diganti karena memang sudah tidak bisa diimplementasikan karena sudah terlalu lama. Dan hari ini ketika, iya betul, ada yang harus memang beberapa hal yang harus diganti sehingga ini menjadi sebuah perda baru sehingga nanti bisa ya kita harapkan maksimal. Kita kemarin sudah melalui proses beberapa tahapan sehingga semoga ini menjadi maksimal sehingga ketika nantinya diterapkan di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa memayungi semua pihak. Oke, inklusi ya, menyeluruh. Baik, Mbak Dari, berarti kan kalau membahas tentang perubahan Raperda ini banyak pihaknya yang terlibat di situ. Apakah juga teman-teman penyintas ini juga diikut sertakan dalam membahas tentang perubahan Raperda ini? Karena kan kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka, bahkan masyarakat awam yang tidak mengerti tentang HIV/AIDS itu sendiri juga kan kita butuh masukan-masukan seperti itu. Iya, Mbak, jelas pasti. Bahkan satu penyintas diundang, terus organisasi-organisasi yang intens terkait pendampingan virus ini juga kita undang. Bahkan korban dan juga terkonfirmasi secara langsung dan tidak langsung juga kita hadirkan. Sehingga ketika kita bicara masalah payung hukum ini, mereka memberikan masukan-masukan yang sungguh luar biasa dan baru kita dengarkan dan kita lihat sungguh sesuatu hal yang memang benar-benar menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk bagaimana bahwa perda ini memang harus melingkupi ataupun harus efektif dan juga melindungi semua pihak, tidak hanya sebatas melindungi salah satu kelompok saja. Jadi ini harus berlaku secara umum gitu. Jadi hari ini juga kemarin mendapatkan informasi dari teman-teman yang penyintas dan juga yang lainnya itu bahwa yang anak-anak kadang tidak diterima di sekolah, terus ketika harus berobat di rumah sakit juga harus ditolak. Ini kan suatu hal yang sungguh membuka mata kita bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi PR kita ke depan untuk bagaimana melindungi mereka. Mereka juga mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk bermasyarakat, mempunyai hak bersosialisasi, mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan dari semua hal yang memang mereka butuhkan. Sehingga ketika mereka terkonfirmasi virus HIV/AIDS yang notabene tidak sengaja karena kelahiran, karena kena suntikan ataupun dan segala macam itu, mereka tidak meminta untuk mendapatkan itu. Apakah itu harus menjadi orang yang harus dikucilkan, harus mendapatkan pelayanan-pelayanan yang harus walaupun secara pelayanan memang harus khusus, tapi tetap harus dilayani, kan gitu. Walaupun seperti apalah ini, nantinya perda ini di DIY ini salah satunya juga akan memayungi mereka. Dan juga ada hal yang kemarin walaupun tidak wajib, tapi kemarin juga di dalam perda ini memasukkan terkait calon pengantin sudah kan yang namanya karena ini penanggulangan yang namanya kalau penanggulangan ya mulai dari awal. Karena yang namanya sebenarnya virus ini bisa dari dalam rahim sampai itu meninggal tidak ada. Dan seperti yang Mbak Dari sampaikan tadi tidak diketahui. Tidak diketahui bahwa misalnya saya mengidap tapi saya tidak tahu. Ketika saya nyun sewu dalam tanda kutip saya menikah dengan seorang laki-laki, terus saya
ketika saya tidak tahu akhirnya terjadi penularan yang tidak disengaja karena ketidaktahuan. Nah, ini kan harus pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan itu harus, walaupun dalam tanda kutip masalah hak meneruskan pernikahan itu menjadi ranah beda. Tapi masalah bahwa pemeriksaan kesehatan ini terkait HIV/AIDS ini juga salah satu menjadi salah satu syarat untuk Caten untuk diperiksa kesehatannya. Dalam segi juga terkait virus HIV ini juga nggak masalah, karena ketika saya juga punya hak untuk sehat. Ketika laki-laki yang mau menikahi saya misalnya, dia sebenarnya tahu, tapi karena malu, karena ingin menikah dengan saya, karena mencintai saya akhirnya dia inginan tidak menyampaikan secara jujur dari awal, sehingga akhirnya ketika saya tertular virus ini kan menjadi sebuah hal yang bagi saya, hak saya untuk sehat, hak saya untuk, karena saya akan bereproduksi, saya akan melahirkan anak, saya akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, calon pemimpin masa depan. Nah, ini kan menjadi sebuah, kenapa ya, ketika ini tidak dilakukan dari awal, yang namanya penanggulangan, pencegahan, lebih baik, prinsip saya suka dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati, kan gitu. Jadi makanya dicegah dari awal, dari Caten, ketika mereka misalnya salah satu harus mereka diberikan ruang khusus untuk menyampaikan saling jujur, apakah masalah hak untuk melanjutkan itu istilah mereka. Karena sebenarnya sebenarnya ada istilahnya, sebenarnya mereka tetap bisa melakukan pernikahan dan melakukan hubungan, misalnya dalam tanda kutip hubungan seksualitas dengan syarat-syarat tertentu ataupun dengan strategi-strategi, sehingga mereka akhirnya bisa tetap cinta kasih sayang bisa dilakukan tanpa ada ditularkan kepada salah satu. Salah satunya dengan alat-alat ataupun dengan banyak sekali yang bisa untuk mencegah ataupun penularan ini harus dipahamkan. Satu, yang kedua, ketika ini juga menjadi kemarin menyampaikan di dalam forum public hearing bahwa ada sama-sama menikah dan sama-sama mempunyai terkonfirmasi HIV/AIDS, tapi mereka rajin minum obat, akhirnya melahirkan anak negatif. Nah, ini kan menjadi sebuah pembuktian bahwa sebenarnya ketika ada pemahaman terkait bagaimana pencegahan penularan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, pada warga masyarakat ini, akhirnya siapapun walaupun terkonfirmasi HIV/AIDS, mereka bisa melakukan kehidupan secara normal, menikah, melahirkan, merawat anak, menyekolahkan anak sampai ketinggi, sampai mereka akhirnya bisa juga anak-anak mereka bisa berkeluarga kembali. Itu Mbak. Wah, kalau saya bicara ini semangat sekali. Ya, benar-benar. Jadi tidak ada miskomunikasi antara pengidap HIV/AIDS dengan yang tidak gitu. Jadi memang harus ada edukasi yang benar-benar untuk kedua belah pihak, Mbak Dari gitu. Mbak Dari tadi sampaikan bahwa perkembangan tentang kasus HIV/AIDS ini kan merebak gitu. Nah, kira-kira yang Mbak Dari ketahui, dominasi perempuan banyak nggak gitu? Ya, kalau dibandingkan masalah laki dan perempuan cukup banyak, banyak perempuannya. Karena Nyun Sewu dalam tanda kutip kebanyakan persentase yang dari data itu, tapi saya lupa nggak bawa datanya, itu perempuan banyak korban karena Nyun Sewu dalam tanda pasangannya tidak yang menularkan kepada mereka, gitu. Ada nggak sih hal menarik, cerita menarik pada saat pembahasan tentang Raperda ini, dari beberapa cerita, mungkin tidak hanya dari penyintasnya saja, tapi untuk masyarakat yang tidak tahu gitu tentang HIV/AIDS ini gitu? Iya, mereka kita juga undang dari tokoh-tokoh keagamaan dan juga masyarakat, bahwa memang selama ini yang terjadi, Mbak, mereka sangat awam, sangat tidak memahami terkait virus ini. Yang mereka pahami adalah virus ini, Nyun Sewu dalam tanda kutip, sesuatu hal yang apa ya namanya istilahnya, saya kalau sesuatu yang harus dijauhi. Gitulah. Terus harus disingkirkan. Nah, terus
notabene kalau virus HIV itu pasti dia nakal, pasti dia berlaku hal-hal yang negatif, kan gitu. Semua dalam tanda kutip itu ada. Jadi maka ini yang membuka mata mereka juga. Bahkan kita pun terbuka mata kita sebenarnya, kita sendiri yang sebagai apa ya, wakil rakyat ataupun wakil mereka di masyarakat, anggota dewan juga baru salah satu kemarin juga mendengar itu. Jadi oh ternyata, jadi ini menjadi sebuah support yang sungguh luar biasa bagi kami. Keras kemarin saya, jelas keras di dalam pembahasan pansus itu, paling keras saya. Karena saya hanya bilang, kalau memang niat harus semuanya mulai dari awal, pencegahan itu harus dilakukan. Tidak harus ada namanya payung hukum kok, tidak serius, hanya sebatas nyun sewu dalam tanda kutip, hanya mengesahkan untuk menetapkan ataupun memunculkan sebuah perda. Tapi bagaimana perda ini benar-benar ketika ditetapkan di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, ini benar-benar bisa diimplementasikan ke masyarakat dan menjadi payung hukum semua pihak, bukan hanya kelompok-kelompok. Itu. Betul. Mbak Dari tadi kan disampaikan bahwa tentang ya mungkin ini bukan berkaitan dengan dinas kesehatan mungkin ini yang bisa menyampaikan, tapi ada nggak sih bermunculan misalnya kayak obat-obat yang dipakai untuk para penyintas itu kan mungkin tidak mahal ya, ini support dari pemerintah itu seperti apa? Jadi sementara kemarin kami mendapatkan informasi memang obat-obat yang terkait virus HIV/AIDS ini cukup luar biasa mahalnya, Mbak. Itu satu. Yang kedua, ini juga masih bekerja sama dengan pihak ketiga, luar swasta. Iya, sehingga ini menjadi pemikiran bersama bahwa memang ke depan harus dipikirkan untuk penganggarannya dalam hal bagaimana penyediaan obat pemerintah, karena kita masih tergantung di pemerintah pusat, Mbak. Pemerintah pusat juga tergantung dari pihak ketiga, karena memang sangat mahal. Kemarin kalau nggak salah satu butirnya itu $8.000 berapa lah, mahal sekali pokoknya. Makanya masih tergantung, apalagi nanti kalau ke depan dalam tanda kutip pihak ketiga ini sudah tidak melepas bagaimana? Akhirnya kan ini juga harus dipikirkan. Maka tadi saya bilang di awal, pencegahan itu harus diutamakan. Benar dari awal itu sudah memang dilakukan, dan juga memang harus pemerintah juga harus mengetahui tempat-tempat lokasi-lokasi di mana penularan itu sering terjadi. Itu harus ada tindakan tegas. Maka sebenarnya kemarin juga dapat laporan ada beberapa tempat yang sudah sudah termonitor, dan di tempat-tempat itu sering dilakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga ini sudah dilakukan. Kami kemarin juga menambah minta dukungan, kita support nanti dalam penganggaran terkait bagaimana pemeriksaan kesehatan di lokal atau wilayah-wilayah yang sering terjadinya penularan. Sejauh ini respon dari masyarakat yang ada di wilayah lokalisasi itu mendukung atau bagaimana? Karena mungkin juga menolak, Mbak. Banyak yang ini hak saya nggak, karena hak asasi manusia itu kadang terbentur di hak asasi. Karena kadang orang mau diperiksa, kalau periksa pusing ataupun periksa badan pegal-pegal mungkin mereka mau. Tapi ketika bicara masalah ini harus ini mereka kadang ini menjadi kendala, menjadi tantangan, menjadi sesuatu hal yang memang tadi kembali lagi pada edukasi, kembali lagi kepada pemberian edukasi, kesadaran, pemahaman bagaimana sebenarnya ini dalam rangka pencegahan, tidak istilahnya mengobati. Dan nyun sewu, Mbak, ternyata tempat-tempat ini juga sebenarnya kita juga banyak orang luar juga berKTP bukan Jogja, Mbak. Yang di lingkungan pelajar atau mahasiswa ini semuanya banyak yang luar Jogja. Iya, betul sekali. Nah, ini yang juga menjadi kendala kemarin dari organisasi tertentu, itu ketika ini mereka berobat di sini ataupun terkonfirmasi di sini harus memulangkan kemana, ke kampung halamannya, juga butuh anggaran segala macam. Ya, ini masih menjadi, semoga nanti mendapatkan solusi, karena memang ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama juga.
Betul sekali. Nah, kalau misalnya itu kan harus juga kayak pendataan dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kita susah untuk meminta individu atau penyintas itu untuk bisa terbuka karena ini kan salah satu aib gitu kan, aib bagi mereka gitu dan akan kena sanksi sosial dan lain sebagainya, dijauhi. Pasti banyak ditemukan hal-hal seperti itu. Iya. Itu cara menyikapi pemerintah seperti apa? Kita dorong pemerintah tetap semangat untuk bagaimana turun ke bawah, ke masyarakat, ke tempat-tempat ataupun melakukan edukasi di wilayah sampai ke entah bisa kan melalui Dasawisma yang hari ini bisa melalui PKK, melalui kader kesehatan. Itu banyak sebenarnya bisa dilakukan semua pihak. Jadi ini cara kita support pemerintah daerah khususnya OPD yang terkait untuk bagaimana melakukan itu dari Kominfo, dari Dinas Pendidikan melalui anak-anak pelajarnya, terus dari Dinas Kesehatan melalui kader-kader kesehatannya. Pokoknya misalnya Dinas Tenaga Kerja bagaimana kemarin juga ditemukan bahwa ada salah satu tenaga kerja yang ketika bekerja baru ketahui dia mengidap HIV, dia harus diperlakukan seperti apa. Ini juga menjadi pembahasan yang cukup menarik kemarin sehingga ini juga jangan sampai mengganggu istilahnya kehidupan tenaga kerja ini, walaupun dalam tanda kutip ini tidak disengaja mereka terhadap virus ini. Oke, Mbak Dari, kalau misalnya nih dari masyarakat nih akhirnya karena kesadaran dari diri sendiri akhirnya mau memeriksakan dirinya karena mungkin sudah ada tanda-tanda tentang penyakit tersebut dan akhirnya mereka tahu positif gitu. Ada nggak sih tempat ya semacam kayak apa ya, shelter ya apa gitu yang bisa menampung gitu ya teman-teman penyintas ini, mereka untuk bisa ya dalam artian di dalam situ tuh mereka bisa tahu dulu lah apa yang harus mereka lakukan gitu pada saat mereka menjadi penyintas atau terkena HIV/AIDS itu sendiri gitu. Ya secara detail saya lupa, kemarin Dinas Kesehatan menyampaikan apa sih lembaganya lupa. Yang jelas bahwa masyarakat ketika dia tahu, dia bisa datang ke puskesmas ataupun ke tempat-tempat rumah sakit atau apapun, ini bisa mereka sampaikan ataupun bisa mereka bagaimana mereka harus melakukan ini. Dan mereka nanti dinas-dinas kesehatan lembaga-lembaga kesehatan ini akan mengarahkan mereka harus kemana. Oh gitu. Kalau BPJS sendiri bisa nggak sih dipakai? Gitu. Sementara belum. Oh belum ya? Iya. Jadi gitu. Mungkin ada bidang tersendiri. Jadi sepengetahuan saya belum ya. Oh, iya. Sepengetahuan saya belum karena saya bukan bidang BPJS. Nanti tanyakan ke BPJS lah Mbak. Langsung ya. Langsung ke BPJS. Tapi yang selama ini kayaknya belum karena tidak ada perbincangan seperti ini pada saat pembahasan Perda. Yang jelas memang mereka membutuhkan, kemarin masih membutuhkan bahwa Jamkes ini untuk pemeriksaan, untuk dan segala macam ini butuh. Karena terkadang kan keterbatasan itu juga yang membuat keterbatasan anggaran. Iya betul. Mereka sangat ketika sudah terkonfirmasi, mereka harusnya minum obat rutin karena apalagi obatnya mahal tadi, gitu kan? Ada sebenarnya obat-obat yang murah yang masih bisa dikonsumsi, tapi itu juga butuh anggaran juga kan, butuh biaya. Maka kemarin ada dorongan untuk bagaimana Jamkes ini bisa memayungi mereka. Oh gitu. Danai sendiri bisa nggak ya dibuat anggaran? Kemarin sih kita masih tarik ulur ya. Oh, ada juga perbincangan. Ya, ada jelas. Ya. Dana keistimewaan bagaimana sebenarnya bisa menyentuh mereka dengan adanya dana keistimewaan. Tapi memang harus karena harus sesuai dengan payung hukum ya. Ada unsur-unsur kebudayaan dan segalaan. Walaupun itu untuk kesejahteraan. Nah, ini memang mungkin masih bisa dilakukan di dalam edukasinya ataupun di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Tapi notabene di kegiatan yang ada unsur budayanya itu melakukan sebuah edukasi terkait ini bisa menjadi tapi secara juklak junis sementara masih dicari bagaimana payungnya, regulasinya untuk bagaimana DAIS bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan pencegahan HIV/AIDS ini. Mbak Dari, nah setelah rapat Raperda ini poin yang sudah dibahas itu dan sudah terkumpulkan sejauh ini apa saja sih? Intinya bahwa
virus HIV/AIDS ini butuh perhatian yang sungguh serius di kalangan pemerintah daerah. Karena ini sudah masuk ke ranah ASN, sehingga ini butuh, kalau di ASN sih mudah ya, ketika harus diperiksa kesehatannya dan segala macam sangat mudah, tapi yang masyarakat umum ini cukup menemukan sebuah kendala untuk bagaimana, karena ini menyangkut hak asasi. Betul. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan dan juga butuh sebuah komunikasi, sebuah komunikasi yang baik, yang harus benar-benar bisa masuk ke dalam pemahaman bersama dalam satu benang merah terkait bagaimana sama-sama ingin mempunyai keseriusan dalam penanggulangan pencegahan virus HIV/AIDS ini, Mbak. Oke. Apa namanya, melihat juga dari pemerintah yang ingin katanya di 2030 ini 3-0 untuk HIV/AIDS gitu ya. Harapan kita bisa seperti itu ya. Betul, dan undang-undang terbaru ini nantinya bisa menyikapi hal itu semua, dan akhirnya juga HIV/AIDS itu penyebarannya juga bisa diminimalisir ya di daerah istimewa Yogyakarta. Yang terbaru itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2022, Mbak. Tentang penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Nah, ini yang harus memang benar-benar, ini salah satu menurut saya, tadi jenengan bilang bahwa nanti di 2020 ini salah satunya bagaimana pemerintah sangat intens bagaimana di 2030 nanti 3-0 ini bisa terjadi betul. Amin. Mudah-mudahan. Terakhir nih, closing statement buat Mbak Dari. Apa yang ingin Mbak Dari sampaikan, terutama juga karena ini berkaitan dengan perempuan gitu ya, terkait dengan HIV/AIDS ini, baik untuk penyintasnya juga kepada masyarakat umum gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya, Mbak, jadi yang jelas kita sebagai perempuan ini tetap harus melek terhadap informasi dan memahami semua hal terkait virus ini, sehingga ketika harus melakukan menghadapi permasalahan terkait virus HIV/AIDS ini, mereka bisa bersikap untuk bagaimana mempunyai benteng untuk bagaimana melindungi dirinya dari penularan HIV/AIDS, dan juga ketika perempuan-perempuan ini sudah terkonfirmasi virus ini, juga bagaimana mereka bisa tidak menularkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa menularkan virusnya, sehingga ketika ini menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, jangan merasa bahwa ini disingkirkan ataupun ditolak oleh masyarakat, tapi bagaimana tetap melakukan kegiatan secara normal, kehidupan sosial secara normal. Yang jelas ketika ada unek-unek, ada lembaga-lembaga atau tempat-tempat untuk tempat mereka menyampaikan terkait keluhan ataupun curhatan mereka, sehingga ini menjadi bisa dicegah seawal mungkin, sedini mungkin, daripada nanti efeknya menjadi sebuah virus yang harus diobati. Dan memang ini tidak ada yang namanya kemarin dalam tanda kutip sampai seumur hidup, sampai meninggal tidak ada obatnya. Ini memang harus dicegah melalui obat. Untuk rutin meminum obat, kalau yang sudah terkena rutin, ini bisa mencegah terkait penularan HIV/AIDS itu. Oke, Mbak Dari, mungkin gini ya, untuk membuang stigma itu kayak kita jangan menjauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Gitu. Meminimalisir dari tahap awal gitu ya, dari dasarnya, supaya jangan sampai berkembang seperti itu. Iya, yang jelas lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih Mbak Dari, luar biasa ya untuk hari ini bincang-bincang singkat kita gitu ya tentang HIV/AIDS. Semoga nanti pembahasan tentang raperdanya bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat DIY dan juga bagi teman-teman penyintas juga gitu, bisa mendapatkan ruang terbuka gitu ya, dan diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Terima kasih Mbak Dari. Sekali lagi saatnya kami APMD Podcast undur diri, dan saksikan terus APMD Podcast dengan tema-tema menarik lainnya. Dadah.